Salam bahagia dan berkelimpahan untuk kita semuanya setelah beberapa kali kita membahas mengenai reksadana. Makin banyak masyarakat yang sebenarnya terinformasi mengenai reksadana, tetapi tentu saja untuk bisa memilih reksadana yang pas dan bahkan mendapatkan keuntungan sukses bereksadana, ini dia tips memilihnya. Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Saya bersama dengan dua orang spesial banget di sekolah keuangan kita, plus tamu yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Jadi total ada 3 orang yang akan kita ajak berbincang. Kita sapa dulu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kita. Ada Pak Eko dan juga Pak Teguh. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi. Mbak Ola, pagi. Mbak Salam Ola, pagi sehat. semuanya. Ya, apa kabar? Kabarnya Kabar Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. sehat. Baik. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya banyak uang dong. Banyak sih, Banyak saya nggak pernah cuan gitu ya, diomongin. Mbak. Iya. Nah, di antara dua yang ganteng, ada juga nih narasumber kita yang cantik, baik hati, senyumnya udah merekah gitu ya dari pagi ini. Kita bersama-sama dengan Ibu Mirna Oktaviani, Head of Institutional Client Department BNI Asset Management. Selamat pagi, Ibu Selamat Mirna. pagi, Mbak Ola. Selamat pagi, Pak Eko, Pak Teguh. Pagi, Oke, Mbak Mirna. baik. Pagi. Mohon jangan salah sangka, namanya memang mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa ya. Oh ya, beberapa tahun yang lalu gitu ya, Beberapa Mbak. tahun yang lalu ya. Tapi kita Kopi mau ya, bahas, kopi ya. iya kopi gitu. Tapi pagi ini kita mau bahas reksadana dong, ya kan? Supaya apa? Supaya yang banyak uang, banyak cuan itu nggak hanya Pak Teguh, Pak Eko, dan juga Ibu Mirna, Aha. ya. Ini supaya nularin kepada Smart Listener di kesempatan pagi hari ini, sukses reksadana. Ini dia tips memilih reksadananya, ya. Reksadana itu kan banyak banget ya. 2 pekan yang lalu nih Bu Mirna ya bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Togo kami membahas mengenai reksadana gitu ya, tetapi boleh diingatkan dulu gitu kan supaya makin sering disebutkan, makin aware masyarakat, makin paham juga tentang reksadana ini yang merupakan instrumen yang banyak memberikan kemudahan begitu ya, catatan kita beberapa minggu yang lalu ya Pak Eko, Pak Teguh. Nah, Ya. boleh nggak dijelaskan sama Pak Eko ya, diingatkan sedikit Pak, gitu kan, reksadana ini cakupannya apa? Karena 2 pekan lalu sempat disebutkan ini yang jangka panjangnya ada, jangka pendeknya ada. Cakupan dari reksadana. Silakan Pak Eko. Ya, Mbak Ola. Jadi kalau kita bicara cakupan, kita bicara tentang, lebih tepat kita bicara tentang instrumen apa aja sih yang Ya, kita akan bisa investasikan, ya, yang biasanya kalau kita melakukannya sendiri itu sulit, Mbak Ola. ya. Ya, jadi mungkin yang paling mendasar cakupan reksadana itu paling tidak tuh ada 3 instrumen dasar Mbak Ola. Jadi Mhm, nomor mhm. satu deposito, kita sudah hafal ya deposito. Kemudian yang kedua obligasi atau Ya, kalau yang sifatnya syariah kita bicara tentang sukuk. mhm. Dan yang ketiga adalah saham. Jadi reksadana itu akan melakukan investasi di paling tidak di 3 instrumen tersebut yang paling mendasar ya. Nanti ada instrumen-instrumen yang lain yang eh, berkaitan juga dengan aset dasar yang lainnya ya. Misalnya tagihan utang misalnya itu Mhm. juga bisa. Tapi menurut saya yang paling banyak digunakan oleh manajer investasi ketika mengelola reksadana itu tidak tiga tadi ya, deposito, obligasi, dan saham. Kurang lebih Oke. seperti itu, Mbak Ola. Oke. Nah, tadi kan disebutkan ada manajer investasi yang mengelola, tapi kenapa penting buat kita nih untuk memilih? Bu Mirna mungkin bisa bantu smart listener. Kan ini ada banyak, 3 yang mendasar tuh tadi sudah disebutkan Pak Eko, tapi turunannya ternyata banyak. Nah, kenapa kita harus milih orang uang sama-sama reksadana gitu loh? Silakan Bu Mirna. Mbak Ola, benar sama-sama reksadana, tapi kita juga mesti lihat siapa pengelola di belakangnya gitu ya, Mbak Ola. Oke. Track record dari manajer investasi itu penting, Mbak Ola. Saya rasa teman-teman smart listener juga sudah pintar sekarang gitu ya. Terus sekarang juga sudah banyak apa namanya sosial media gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat dari situ pengelola reksadana yang yang tentunya kita harapkan nantinya memberikan hasil yang maksimal gitu ya. Seperti apa sih gitu ya. Itu pasti yang harus pertama
kita lihat harus yang terdaftar di OJK sebagai pengelola gitu ya. MI itu harus terdaftar di OJK. Terus 2, reksadananya ini kira-kira sama seperti pengelolanya terdaftar juga nggak, diberikan izin nggak sama OJK gitu ya. Yang ketiga, kira-kira kinerjanya selama ini tuh gimana sih gitu. Atau isi dari underlying portofolionya itu seperti apa sih. Itu juga kan transparansi dari si manajer investasi juga bisa kita lihat. Dari situ mungkin teman-teman bisa mulai yakin bahwa oh ini yang dipilih nih benar gitu ya, manajer Ya, investasi ya. pengelola reksadananya gitu sih Mbak Iya. Ola. Oke. Ini berkaitan dengan kita mengenal si manajer investasi, nanti kita bahas ini di sesi yang berikutnya. Tapi Pak Teguh, sebelum kita jeda, ini ada kaitannya juga nggak sih kemampuan kita memilih? Ini dikaitkan dengan tujuan kita berinvestasi ya Pak Teguh? Iya dong, pasti. Mbak Ola mau investasi itu buat apa sih? Kan bukan sekedar buat cuan kan? Betul. Cuan, habis itu uangnya nggak ada juga. Buat apa? Iya. Ya, terjebak cuan di atas kertas, ternyata uangnya nggak bisa diambil. Buat apa juga? Ternyata cuan, habis itu kita nambah, habis itu terjun bebas. Karena salah satu faktornya adalah karakter dari si perusahaan manajer investasinya, atau memang apa tadi istilahnya dari Bu Mirna tadi, track record-nya itu kayak gimana gitu. Itu sih Mbak Ola. Jadi penting banget kita mengetahui selain kinerja dari reksadananya, siapa orang-orang atau perusahaan yang mengelola reksadana tersebut. Baik, di bagian ini nanti kita akan tajamkan ya supaya smart listener semakin bisa memilih dengan tepat. Kita sambung bahasannya smart listener di sesi berikut, dan kami mengundang Anda ikut berperan serta pagi hari ini untuk ngobrol ya. Mungkin mau komentarin juga pengalaman Anda, mungkin bisa dibagikan juga dalam bereksadana, begitu berinvestasi dengan reksadana. Kami jadi sesaat, tetap bersama kami. Sukses reksadana, ini dia tips untuk memilih reksadana. Nah, biasanya yang jagoan memilih-milih gitu ya, kalau lagi belanja gitu ya, bisa keliling satu kawasan toko gitu dari ujung ke ujung gitu. Nah, perempuan jagoannya. Itu sebabnya pagi hari ini selain Pak Eko dan juga Pak Teguh, ada Ibu Mirna Oktaviani, Head of Institutional Client Department dari BNI Asset Management. Kita ajak juga ngobrolin supaya lebih piawai kita memilih reksadananya ya. Smart Listener, kita tadi sampai di catatan mengenai ragam dari reksadananya sendiri begitu ya. Nah, mengenali profil resikonya tadi Bu Mirna sempat sampaikan mesti tahu track recordnya begitu. Pak Eko, Pak Teguh, saya izin ke Ibu Mirna ya. Ya. Bu Mirna, tadi begitu saya bilang kita kalau perempuan tuh kalau belanja bisa dari ujung A sampai ujung ZX gitu ya, jagoan banget itu memilih. Tampaknya juga punya pengalaman seperti itu ya Bu Mirna ya. Sering ya Mbak, diulang Sering ya? setiap minggu gitu ya Mbak, di weekend. Nah, ini dia ya. Soal memilih ini kan kita perlu tahu resikonya gitu ya. Buat perempuan nih jalan dari ujung sampai ke ujung, resikonya mungkin jadi capek. Tapi kan ada kegembiraan, ada kesenangan karena kita puas mengenali produknya. Nah, Bu Mirna boleh kasih saran kepada smart listener nggak sih gitu ya? Gimana sih caranya kita memilih reksadana yang memang pas ya dengan tujuan kita. Kita sudah tetapkan. Nah, tujuannya ini misalnya, nah ragamnya dari yang tadi disebutkan oleh Pak Eko, bagaimana kita menyesuaikannya? Silakan Bu Mirna. Oke Mbak Ola, kalau misalnya kita mau memilih instrumen investasi, pasti kan disesuaikan dengan tujuan investasi seseorang dan profil risikonya. Tentunya kalau kita punya tujuan investasi, kita pengen punya goal yang mau kita capai gitu ya Mbak ya. Nah, kalau teman-teman smart listener misalnya punya tujuan investasinya jangka pendek gitu ya, 1 tahun atau sampai dengan kurang dari 3 tahun lah, 1 sampai dengan kurang dari 3 tahun, teman-teman tuh bisa pilih reksadana yang memang tingkat risikonya tuh konservatif gitu ya. Nah, yang paling bawah itu minim tingkat risiko konservatif itu ada yang namanya reksadana pasar uang. Nah, seperti yang tadi Pak Eko sudah sampaikan, reksadana pasar uang itu isinya atau portofolio di dalamnya itu ada namanya deposito, atau ada juga obligasi yang memang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Nah, naik sedikit lagi kalau teman-teman smart listener punya profil risiko yang memang moderat dan punya tujuan investasi misalnya yang 3 sampai 5 tahun gitu. Misalnya contohnya
pengen pergi liburan gitu ya, keliling Eropa 3 tahun mendatang. Nah, teman-teman smart listener tuh bisa memilih namanya reksadana pendapatan tetap, di mana underlying-nya sendiri adalah surat hutang, baik itu korporasi ataupun misalnya surat hutang negara. Nah, naik lagi kalau teman-teman tingkat risikonya memang sudah biasa main reksadana, sudah biasa main saham gitu ya. Ada yang 5 tahun ke atas time horizon-nya, memang jangka waktunya untuk berinvestasi. Nah, itu teman-teman smart listener bisa pilih namanya reksadana saham gitu sih Mbak Ola. Oke, oke. Nah, Pak Teguh nih ya, bicara tentang memilih reksadana gitu. Banyak yang mengatakan ini kan pada 2023 diprediksi ya ekonomi akan mengalami banyak sekali goncangan gitu ya. Kalau saya coba tidak memilih bilang gelap begitu, tapi banyak goncangan gitu ya. Nah, apakah reksadana ya ini tepat kita pilih sebagai instrumen yang kurang lebih dia punya ketahanan terhadap situasi ekonomi yang mungkin banyak tantangan atau goncangan ya Pak Teguh? Ya, kembali ke yang namanya investasi itu Mbak Ola adalah untuk mencapai tujuan. Ya, kalau tujuan kita melewati tahun-tahun yang diprediksikan akan terjadi goncangan, berarti pada masa-masa goncangan itu kemungkinan besar ada diskon. Oke, Mbak Ola memerlukan sepatu misalkan. Tapi sepatunya mau dipakai buat 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Ternyata tahun depan harga sepatu yang biasanya 1 juta, jangan-jangan tahun depan ini 2023 pertengahan misalkan saya spesifik lagi gitu ya. Harganya yang tadinya harusnya 1 juta itu Mbak Ola bisa beli dengan harga cuman 300, 400 atau 500 ribu gitu. Mbak Ola ada kebutuhannya nanti. Sehingga reksadana atau instrumen investasi di pasar modal itu harus kita matchingkan dengan tujuan kita dan kapan uang itu mau dipakai. Bagaimana kalau uangnya mau dipakai tahun depan Pak Teguh gitu kan? Nah ini pertanyaan. Pada depan kita lagi krisis-krisisnya. Oh kalau gitu kita harus pilih instrumen investasi salah satu jenis reksadana yang relatif fluktuasinya rendah. Bahkan dalam kondisi krisis sekalipun gitu ya, meskipun masih krisis. Misalkan tadi disebutkan dengan pasar uang. Nah, kalau yang tadi jangka panjang, misalkan reksadananya saham. Artinya kalau mau beli saham memang proyeksinya akan terjadi guncangan-guncangan di tahun 2023, 2024 misalkan gitu ya, kan ada 2024 mungkin sih enggak ya, 2023 kali ya. Nah, itu saatnya beli di sana di tahun-tahun itu, di masa-masa itu gitu. Tapi kalau ada uangnya sekarang ya mungkin masukin dulu untuk yang jangka pendek, nanti pada saat terjadi goncangan-goncangan itu ambil dari pasar uang, masukin ke saham atau apa pakai strategi. Dan jangan lupa strategi itu matchingkan, sesuaikan dengan plan kita, dengan financial plan kita gitu sih Mbak Ola. Baik, berarti saya coba garis bawahi di sini adalah pentingnya plan begitu. Nanti kita gali di bagian itu. Tapi tadi di awal Pak Eko dan juga Bu Mirna sempat sebut-sebut mengenai artinya track record dari si reksadana ini nih. Kita taunya dari mana sih? Mungkin ini ada kaitannya dengan yang sering disebut-sebut gitu ya. Coba cari tahu dari prospektus. Mohon maaf kita yang nggak ngerti ngebacanya itu gimana, ngejelimet. Mungkin kalau Pak Eko, Pak Teguh dan Bu Mirna udah makanan sehari-hari nih gitu ya. Buat kami yang awam, bagaimana kita bisa tahu dan membacanya dari situ tuh apa yang mesti difokuskan begitu? Pak Eko mungkin boleh bantu kami untuk memahami ini. Silahkan Pak Eko. Iya Mbak Ola, ini sebetulnya paling menjadi kelemahan ya. Mungkin secara umum masyarakat kita itu kan sangat males membaca gitu ya. Betul. Belum apa-apa ngelihat prospektus lumayan tebel tuh Mbak Ola ya. Iya. Saya lupa itu berapa halaman. Tapi sebetulnya kewajiban. Jadi ini kewajiban sebetulnya membaca bukan cuma sekedar membaca tapi memahami prospektus itu menjadi kewajiban bagi setiap investor. Bahkan kalau kita mau berinvestasi dimanapun ya, lewat bank, lewat sekuritas, dan sekarang lewat
digital ya. Mm-mm. Kanal-kanal digital itu tetap saja ada persetujuan atau ada pernyataan bahwa kita sudah membaca dan memahami. Ya, Oke. tapi coba deh lihat bahwa ya kita apapun ya, kalau ada term and conditions di Scroll, handphone gitu ya, scroll, scroll gitu ya. scroll, setuju, klik gitu. Langsung setuju di bawah accept Nah, begitu. itu memang kebiasaan yang kurang baik ya. Tapi saya sangat menyarankan orang membaca prospektus. Kenapa? Nomor satu, di prospektus itu lengkap ya, paling lengkap informasi mengenai reksadana. Nah, Mm-mm. di situ juga kita bisa tahu bahwa memang reksadana ini punya dasar hukumnya, kemudian mendapat pernyataan efektif ya, bukan persetujuan. Sekali lagi, reksadana itu dari sisi pengawasan disebutnya mendapat pernyataan efektif. Tapi yang paling penting sebetulnya kita bisa memahami tentang nomor satu, Mbak Ola, yang paling penting di dalam prospektus itu adalah jenis reksadananya, ya, kebijakan investasinya seperti apa dan berinvestasi kepada instrumen apa saja. Ya. Nomor dua, mengenai profil manajer investasi, ya, bahkan di setiap prospektus itu ada tim pengelola investasinya, ada CV-nya di situ. Kita bisa lihat kualifikasi dari para tim di dalam manajer investasi itu seperti apa. Ya. Kemudian yang penting juga adalah kita tahu mengenai risiko. Nah, ini yang paling termasuk Penting yang paling banget ya. penting ya. Risikonya itu apa saja. Jangan sampai dulu ada kasus-kasus di mana reksadana yang memberikan jaminan gitu ya, walaupun tidak Iya. secara resmi. Iya. Eh, Kemudian yang penting juga Mbak Ola, tata cara ya, bagaimana melakukan pembelian, bagaimana melakukan penjualan, dan yang terakhir itu setiap tahun di awal tahun reksadana itu mengeluarkan yang namanya pembaharuan prospektus ya. Oke. Jadi pembaharuan prospektus itu selalu diperbaharui, di mana setiap akhir tahun ada laporan audit yang dilakukan oleh akuntan publik ya. Ya. Nah, di situ kita bisa tahu tuh ya isi reksadana itu seperti apa. Ya. Secara detail semua portofolio instrumen yang ada di dalam reksadana kita tahu tuh Mbak Ula. Ya. Ya, jadi Ya. buat saya teman-teman yang ingin berinvestasi dan memahami, langsung baca prospektus itu akan sangat banyak sekali hal-hal yang kita Ya. sebelumnya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Kurang Tahu. lebih gitu. Baik, nanti kita coba tajamkan kalau asuransi ada yang namanya agen asuransi gitu ya. Kita kayaknya tenang gitu karena si agen asuransi ini udah pasti dia memahami kita, udah ngerti lah kebutuhan kita. Jadi banyak yang melewatkan untuk membaca juga gitu ya apa yang kita punya dan kita dapatkan. Nah, kalau di reksadana apakah ada seperti ini dan kemudian nanti mohon dibantu Bu Mirna step by step-nya. Saya sebagai calon investor mau beli reksadana datangnya kemana, apa yang harus saya katakan, dan step-stepnya mungkin nanti gambarnya disampaikan ya Bu Mirna ya. Kita jeda sebentar, Smart Listener, pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk nanti kita akan tanyakan ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang pagi hari ini menyimak kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com atau Anda yang menyimak kami melalui YouTube di kanal Smart FM, kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, kemudian di Medan, Palembang, Pekanbaru, kemudian Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Selamat pagi buat Anda semuanya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sukses reksadana, ini dia tips memilih reksadananya ya. Sebelum kita kembali ke Ibu Mirna, kita coba komentari dulu nih pendapat dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Smart Listener ya. Izin ya Pak Teguh, Pak Eko, Bu Mirna ya. Kita ke Alex dulu yang bergabung bersama dengan kita dari Surabaya yang nanya gitu ya. Kan ini lagi happening banget begitu kan kalau di kalangan muda nih ya untuk main saham katanya. Nah, mana yang jauh lebih aman sih mohon sarannya begitu ya karena tren di anak-anak muda ini kan sekarang adalah yang makin makin high risk gitu ya, high return. Nah, kalau reksadana ini akan jauh lebih aman nggak sih dibandingkan saham? Mohon penjelasannya nih Pak Alex, buat pertanyaan dari Mas Alex, Pak Eko, Pak Teguh, atau Ibu Mirna, silahkan. Boleh Mbak Ola. Jadi Ya.
Kalau kita bicara tentang investasi dan kita bicara dengan tujuan ya, Ya. itu kita bicara tentang bagaimana meminimalisir risiko. Ya. Nah, ketika kita bicara, saya sebetulnya agak kurang enak dengan istilah main saham. Main Ya. saham ya, jangan Tetapi main itu, ya Pak. memang merepresentasikan bahwa seolah-olah memang investasi di saham itu yang ditujukan itu lebih kepada bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, saran saya kalau mau melakukan investasi apapun, kita harus mengetahui cara yang paling baik untuk melakukan investasi. Tidak salah orang melakukan investasi dengan konsep trading ya, Mbak Ola. Jadi short term untuk jual beli dalam jangka pendek. Ya, tetapi pahami dulu caranya, pahami dulu bagaimana melakukan investasi dengan orientasi jangka pendek, melakukan trading atau main saham, sehingga kita tidak hanya ikut-ikutan orang, ya. Jadi semua itu ada ilmunya. Nah, kaitannya dengan perbandingan dengan reksadana, investasi saham sebetulnya merupakan investasi jangka panjang, Mbak Ola. Jadi seolah-olah itu kita memiliki perusahaan. Ya, Mbak Ola kalau punya perusahaan kan nggak setiap hari perusahaannya dijual kemudian besok dibeli lagi. Ya, kalau kita memiliki perusahaan, yang kita harapkan adalah perusahaannya terkelola dengan baik dan kita mendapatkan profit dari sisi dividen, dan kita juga mengharapkan ada kenaikan dari harga saham dalam jangka panjang. Nah, memiliki reksadana itu lebih karena kita ingin lebih tenang, ya. Kita ingin pengelolaan atau cara berinvestasi di dalam investasi di saham itu mengikuti kaidah-kaidah teoritis maupun best practice gitu ya. Jadi secara risiko lebih kecil dibandingkan kalau kita melakukan trading saham. Otomatis kemungkinan karena risikonya lebih rendah, kemungkinan returnnya juga akan lebih rendah dibandingkan dengan trading. Tetapi risikonya juga kan menjadi lebih rendah gitu ya. Jadi saya sarankan bagi mereka yang mau berinvestasi saham secara langsung, dibagi dua deh gitu ya. Yang satu untuk tujuan jangka panjang, dan itu memang tujuannya lebih untuk sesuatu yang sifatnya kayak untuk dana pensiun, Mbak Ola ya, untuk pendidikan anak yang masih di atas 10 tahun. Ya. Nah, kalau untuk yang trading boleh ya, tapi menurut saya jangan seluruh aset investasi kita masuk untuk melakukan investasi yang risikonya besar. Baik. Kemudian nih ada pertanyaan dari Mas Bowo yang bergabung bersama kita dari Yogyakarta, Pak Teguh ya. Pertanyaannya gini, kan toh yang mengelola pada akhirnya ini kan adalah orang ya, person gitu, ada sekelompok orang gitu yang mengelola. Berarti kemungkinan bocor atau dikorupsi berarti tetap ada dong, Pak Eko, Pak Teguh, Bu Birna. Ya, Gimana nih, Pak Teguh? jadi menurut saya sebetulnya sistem yang dibangun, diatur, diregulasi di dalam reksadana itu jauh lebih safe, karena ketika kita berinvestasi di reksadana, dananya itu tidak dipegang oleh manajer investasi, Mbak Ola. Dananya disimpan di bank kustodian, dan lebih spesifik lagi, bukan hanya di bank tersebut atas nama rekeningnya reksadana. Spesifik lagi. Sehingga manajer investasi siapapun, termasuk Bu Mirna, nggak bisa macam-macam pakai uang tersebut. Ketika Bu Mirna dibelikan sesuatu, ya beli sesuatu itu untuk reksadana, bukan dibeliin sepatu gitu, kira-kira gitu, atau beliin apa yang lain gitu kan, nggak bisa. Karena uangnya tidak dipegang oleh Bu Mirna, tapi uangnya dipegang oleh Bank Kastodi. Bank Kastodi ketika akan melakukan settlement atau pencairan dananya atau pelaksanaan dari apa yang diperintahkan, lihat dulu, ini sesuai apa enggak kan gitu. Kalau enggak sesuai, dia harus tegur si manajer investasi. Kalau teguran pertama enggak diindahkan, maka dia harus kasih teguran kedua yang disesikan kepada OJK. Itu regulasinya, sehingga akan semakin kecil kemungkinannya uang itu dipakai oleh orang atau sekelompok orang tersebut.
Ya. Dalam saham pun kondisi sekarang juga sudah berubah regulasinya. Dulu ditransfer ke perusahaan sekuritasnya. Kalau Oke. sekarang ditransfer ke RDN, rekening dana nasabah, atas nama kita sendiri. Yang pemerintahkan kita untuk beli atau jual ya kita sendiri yang akan didapat dari uang kita sendiri gitu. Jadi benar-benar relatifly semakin kesini regulasinya semakin baik, semakin terjaga dari hal itu. Nah, bicara tentang investasi di reksadana masih cocok apa enggak, masih cocok. Hanya saja kita harus pilih reksadana yang mana. Ada Ya. reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap, ada campuran, ada saham. Nah, yang mananya gimana? Sesuaikan dengan planning kita lagi-lagi ke arah situ. Oke. Gitu, Mbak Ola. Baik, Bu Mirna, ini mohon diajarin, anggap aja lah ya, anggaplah kami ini memang benar-benar awam sekali gitu. Ini udah dapat informasinya dari Pak Eko dan juga Pak Teguh. Kemana kami akan datang? Oke, salah satunya adalah yang membantu masyarakat adalah dengan kehadiran BNI Asset Management. Oke, kami datang tuh harus nanya apa, mau beli apa, begitu step-stepnya. Bu Mirna, mohon Oke. bantuannya. Mbak Ola, kalau di BNI Asset Management sebenarnya kalau investornya itu adalah retail, nah mereka itu nggak perlu, ibaratnya kalau BNI Asset Management ada di Jakarta, mereka tidak perlu capek-capek gitu ya datang ke Jakarta. Kita punya mitra yang kita sebut dengan Apert atau agen penjual reksadana yang sudah bekerja sama dengan kami. Mitra Apert kami itu ada dari bank, ada sekuritas, dan ada juga fintech gitu ya. Nah, teman-teman smart listener tuh bisa milih nih, mau beli reksadana lewat mana. Kalau lewat Apert Fintech berarti teman-teman bisa milih fintech yang mana yang teman-teman memang mau pilih. Bisa download aplikasinya, bisa buka, di situ step pertama bisa registrasi, pasti ada pendaftaran. Harus ada yang diisi gitu ya, data diri dari si calon investor. Nanti setelah itu tahapan selanjutnya mungkin ada semacam pengisian selain data diri ada mungkin pengisian bank gitu ya. Terus ada juga verifikasi dari si apa namanya apart tersebut. Biasanya masing-masing apart mungkin entah 1x24 jam atau 2x24 jam itu untuk memverifikasi data calon investor yang memang sudah masuk gitu ya Mbak. Nah dari situ setelah memang terverifikasi nasabahnya sudah oke gitu ya, baru bisa mulai buka gitu ya. Ada profil risiko yang pasti sudah diisi dan disesuaikan dengan si calon investor tersebut. Dari situ akan keluar tuh Mbak biasanya pilihan reksadananya apa sih yang cocok untuk si calon investor itu. Kalau memang dia konservatif, biasanya yang keluar pasti reksadana-reksadana yang memang secara tingkat risiko akan minim gitu ya. Bisa jadi pasar uang gitu ya. Kalau memang mereka tingkat risikonya moderat, naik sedikit pasti akan keluar pendapatan tetap dan juga mungkin pasar uang gitu ya. Naik sedikit lagi kalau profil risiko yang sudah diisi yang keluar itu adalah saham, pasti investor yang keluar juga pasti reksadana saham lah gitu ya. Nah, nanti dari situ setelah memilih reksadananya itu apa, kalau misalnya lihat di situ ada track record, balik lagi di situ ada fund fact sheet, di situ juga ada yang namanya prospektus yang memang seharusnya dibaca gitu ya, wajib dibaca oleh calon investor. Setelah menyetujui kira-kira oh ini cocok nih, saya suka gitu ya sama produk reksadananya. Nah, itu bisa dibeli lewat si fintech tersebut gitu ya. Bisa transfer ke rekening reksadana rekening bank kastediannya reksadana yang memang sudah ditunjuk gitu ya. Sudah transfer, nanti terverifikasi dananya. Dari situ nanti pasti calon investor mendapatkan semacam konfirmasi pembelian gitulah ya Mbak ya. Konfirmasi pembelian atau juga bisa sekarang sudah bisa diakses di KSEI secara online. Jadi underlying-nya apa, portofolio yang dimilikinya apa, itu investor juga sudah bisa lihat dari sana. Gitu sih Mbak. Baik, Kalau bukti kepemilikan bahwa kita sudah membeli atau sudah menjadi pemilik reksadana sendiri itu apa ya Bu Mirna? ada konfirmasi pembelian namanya Ada Mbak Ola. konfirmasi pembelian. Ada konfirmasi pembelian. Nah, itu dikeluarkan memang oleh bank kastedian. Biasanya kalau memang itu belinya lewat apart gitu ya atau lewat sekuritas atau lewat bank, biasanya memang meminta bantuannya mereka untuk bisa mengeluarkan si konfirmasi pembelian dari si bank kastedian gitu ya untuk nasabah terima gitu sih Mbak Ola. Baik. Nah, banyak yang bertanya-tanya ya Pak Eko, apakah sebenarnya reksadana ini cocok untuk mereka yang dananya sempit, dananya terbatas, kecil dikit gitu ya. Nah, ini
Jawabannya nanti kita akan dapatkan di sesi berikut gitu ya. Apakah ini akan menguatkan tekad Anda untuk berinvestasi reksadana atau justru makin melemahkan? Kita dapatkan informasinya selepas jeda berikut ini. Small listener dan juga sahabat yang bergabung, sukses reksadana. Ini dia tips memilihnya. Ada banyak banget tadi catatan-catatan yang sudah diberikan kepada kita begitu ya untuk bisa memaksimalkan, memanfaatkan reksadana ini untuk membantu tujuan kita bisa tercapai. Ada pertanyaan dari banyak smart listener yang nanya, ini cocok nggak buat mereka yang dananya terbatas, yang nggak banyak. Kayaknya kalau dari penjelasannya Bu Mirna ini dana yang dibutuhkan katanya besar banget. Nah, kita konfirmasi nih ke Pak Eko sama Pak Teguh. Pak Eko, gimana Pak Eko? Silakan. Justru Mbak Wala, reksadana itu ditujukan untuk semua masyarakat ya. Jadi bahkan sekarang 100 rupiah juga kalau nggak salah sudah bisa itu ya. Tapi kan kalau investasi 100 rupiah hasilnya juga kan akan sangat kecil ya. Sekarang ini Mbak Wala, yang harus diedukasi itu justru bagaimana melakukan investasi secara rutin yang sumber dananya itu bukan dalam jumlah besar, tetapi memotong dari penghasilan kita setiap bulan. Ya, saya sangat menyarankan kalau belum bisa 10%, paling tidak 5% deh ya dari penghasilan kita, tapi harus rutin Mbak Ola. Ya, jadi kalau misalnya UMR 4 juta Mbak Ola ya, kalau 10% kan 400.000. 5% itu 200.000. Nah, itu jangan dikira Mbak Ola 200.000 itu kalau itu dianggap uang receh, ternyata itu dalam waktu 5-10 tahun ya, kalau kita secara disiplin dan kita punya tujuan tertentu, itu insya Allah akan bisa mendapatkan jumlah yang bisa memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Jadi sangat cocok reksadana itu untuk mereka yang investasinya dalam jumlah kecil lah Mbak Ola ya. Kalau nggak bisa 200.000, 100.000, nggak bisa 100.000, 50.000 ya. Tapi dilakukan secara reguler. Secara rutin ya. Oke. Pak Teguh, pertanyaan dari Pak Bambang Wijanarko di Malang, mana jauh lebih bagus katanya. Biasanya Pak Teguh nih nggak suka mana lebih bagus ya, tapi diversifikasi begitu. Mana lebih bagus tabungan emas sama reksadana kalau kita melihat prediksi di tahun 2023 yang ini itu dan sebagainya. Pak Teguh mohon jawabannya. Jadi ingat rumus dulu Mbak Ola. Investasi itu bukan atau, tapi dan. Dan ya, siap. Jadi bukan reksadana atau tabungan emas, tapi reksadana dan tabungan emas. Bukan reksadana atau saham, tapi reksadana ya saham, ya emas, ya properti, ya deposito, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, siap. Baik, terjawab ya. Sarannya dong Pak Teguh untuk pemula ini dari Pak Pramudia juga di Malang ya. Buat pemula mana yang lebih pas dipilih? Reksadana apa? Pasar uang, pasar saham, atau reksadana pendapatan tetap gitu? Silakan Pak Teguh. Bagi pemula, ketika mau melepaskan uangnya dari genggamannya, harus tahu kapan uang ini akan ditarik kembali untuk berada di genggamannya. Kalau uang ini akan ditariknya masih lama, yang bagus mungkin reksadana atau instrumen investasi yang mungkin high risk, nggak apa-apa, tapi high return tentu tidak melupakan adanya legal dan logisnya gitu ya. Tapi kalau uang ini bagi pemula, saya mau invest tapi bulan depan atau tahun depan mau saya tarik lagi, ya jangan macam-macam investasinya. Investasinya harus yang instrumennya risikonya rendah dengan konsekuensi imbal hasilnya juga potensinya rendah gitu. Saya katakan potensi karena memang itu suatu kan kita nggak bisa tahu ya apa yang akan terjadi esok hari gitu kan. Sehingga bagi pemula bukan hanya sekedar jenis apa yang perlu kita masukin, tapi ini uang mau dipakai kapan ya? Oh, berpakai 5 tahun lagi ya. Mungkin investasinya di reksadana yang campuran atau reksadana pendapatan tetap yang jangka waktunya relatif lebih terukur gitu ya. Nah, jadi bukan pilihan instrumennya, tapi mulai belajar untuk menyesuaikan investasi itu dengan kebutuhan kita terhadap uang itu kapan akan kita gunakan lagi gitu sih Mbak Ola. Baik, Bu Mira, pertanyaan dari Pak Yosep ini ya, spesifik, boleh izin dijawab ya, mudah-mudahan bisa.
Untuk reksadana indeks, misalnya BNI AM IDX 30 begitu ya, apakah porsi dan komposisinya tetap atau bisa fleksibel diganti oleh manajer investasinya setiap waktu? Atau ada waktu tertentu untuk ganti racikan sahamnya? Oke, saya tidak baca bagian yang bikin mulesnya, tetapi kalau di BNI AM seperti apa? Oke, Silakan, Bu. Mbak Ola, kalau namanya reksadana indeks itu sudah pasti indexing atau mirroring mengikuti dengan benchmarknya gitu ya Mbak. Kalau Oke. tadi ditanya sama Yosep? Pak Yosep, kalau BNI IDX 30 berarti benchmarknya adalah indeks 30 gitu ya, Mhm, di mhm. mana ada 30 saham di dalamnya. Saham ya. Kalau ditanya bisa nggak sih diganti gitu ya, itu ada yang namanya waktu-waktu rebalancing yang memang sudah ditentukan dalam setiap tahunnya. Ada 2 kali biasanya yang major gitu ya. Nah, pada waktu-waktu tersebut kita sebagai pengelola fund manager itu akan bisa mengganti isi dari underlying portfolio yang mana kita gantinya juga kita sesuaikan dengan memang si indeksnya itu sendiri Mbak Ola. Jadi nggak bisa MI-nya ada 30 saham yang diganti 2 saham, kita ganti aja deh 5 gitu, suka-suka sendiri gitu, nggak bisa. Jadi karena itu indexing, mirroring mengikuti benchmarknya, sehingga kalau benchmarknya tersebut apa namanya mengganti atau merebalancing ada 2 saham yang diganti dengan nama 2 saham yang baru misalnya, begitupun juga kita sebagai manajer investasi kita akan mengikuti gitu sesuai dengan Bahkan benchmarknya. bahkan Silakan, bobotnya ya, Pak Teguh. Bahkan bobotnya artinya bobotnya juga iya sama, betul. akan mirroring ya. Kalau ataupun out benchmark pasti akan rebalancing, akan mendekati kepada Betul, bobotnya gitu kan. Baik, betul. baik. Nah, ada pertanyaan lain juga. Saya baru masuk reksadana 1 bulan terakhir nih. Jangan jerak ya, Pak Yosep. Yang nggak suka saya beli atau jual hari ini dapat harganya besok. Jadi nggak real time. Ini mohon arahan, mohon masukannya Pak Eko, Pak Teguh, Bu Mirna, silakan. Silakan Pak Teguh, Bu Pak Bintang. Teguh. Jadi begini, reksadana itu konsepnya kan penyertaan. Kita Oke. sertakan uang kita untuk dikelola oleh manajer investasi untuk dibelikan saham, obligasi atau katakan kalau di syariah itu sukuk, deposito dan sebagainya. Nah, karena kita baru menyerahkannya hari ini, maka dihitungnya hari ini nanti. Beda dengan konsep beli atau jual, gitu ya. Kalau jual beli seperti di saham, maka kita mau beli di harga berapa, kita mau jual di harga berapa. Karena konsepnya pembelian. Maka dalam istilah reksadana itu namanya subscription, penyertaan. Maka kita serahkan uang kita sehingga NAB, nilai aktiva bersih itu sebetulnya bukan harga, tetapi perhitungan berapa unit yang menjadi hak kita ketika kita menyertakan uang kita. Misalkan ketika menyertakan uang kita itu 1 juta dan harga per unitnya atau nilai per unitnya, saya lebih suka menggunakan istilah nilai aset per unitnya itu, nilai aktiva bersih per unitnya itu adalah 1.000, maka kita akan dapat 1.000 unit sebagai tolok ukur hitung dari itu. Karena penyertaan jadi baru tahunya nanti gitu. Ya, oke. Pak Eko, Pak Teguh, dan Bu Mirna, kita sampai di penghujung. Mohon tipsnya ya secara singkat-singkat ini dari masing-masing penegasannya begitu dari Bu Mirna dulu kepada smart listener yang merupakan calon-calon investor, bahkan mungkin sudah mulai kayak tadi Pak Yosep gitu. Tips atau saran dari Bu Mirna supaya tepat. Silakan. Oke, tipsnya 1, kalau untuk kita mau berdisiplin berinvestasi itu selalu sisihkan, bukan sisakan. Jadi selalu harus kita sisihkan, jangan sisakan. Jadi yang kalau misalnya kita mau investasi itu, yang kita sisihkan ini di awal berapa, jangan nanti sisanya di akhir berapa baru kita investasiin. Karena kalau begitu pasti nggak akan kejadian gitu ya Mbak, nggak akan mulai-mulai kita invest. Terus kedua, jangan kalau memang kita baru mulai berinvestasi, jangan tergiur dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi gitu ya, yang digaranti yang tinggi gitu. Itu karena namanya investasi tidak ada sesuatu yang pasti gitu ya Mbak ya. Jadi itu sih 2 pesan aku kalau untuk smart listener, mulai sisihkan, jangan sisakan. Terus yang kedua, kalau untuk berinvestasi jangan mudah tergiur yang imbal hasil yang diiming-imingi tinggi gitu loh. Tinggi ya. Oke. Baik, dari Pak Eko silakan.
Ya, Mbak Ola, memilih reksadana itu nomor satu memilih manajer investasinya dulu, Mbak Ola. Ya, karena kita investasi yang perlu kita bangun itu adalah investasi yang sifatnya jangka panjang. Jadi kita memang perlu memastikan bahwa pihak pengelolanya itu adalah institusi yang memiliki reputasi, yang memiliki kemampuan, dan juga sudah ada track record bahwa harapan kita itu dalam jangka panjang ini company-nya masih tetap ada gitu ya. Jadi jangan sampai kita tergiur seperti Mbak Mirna tadi ya, investasi hanya ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi, tetapi kita tidak paham ada risiko yang tinggi di situ pula. Baik, Pak Teguh menutup, silakan. Investasi reksadana termasuk jenis investasi yang beragam, sehingga Anda bisa pilih jenis reksadana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kata kuncinya, Anda harus pahami apa kebutuhan Anda sehingga Anda bisa menikmati investasi di reksadana. Oke, seperti iklan lama ya yang mengatakan, ku tahu yang ku mau lah, kira-kira begitu ya. Benar banget, Mbak Ola. Harus tahu dulu maunya apa, sehingga nanti instrumennya akan mengikuti, karena banyak yang bisa dipilih begitu ya. Baik, Bu Mirna terima kasih sudah berkenan untuk Terima bersama-sama kasih, dengan Mbak Ola. kami, Pak Eko dan juga Pak Teguh. Terima kasih. Mudah-mudahan next time kita bisa ketemu lagi, Bu Mirna ya, membahas Yes. topik-topik yang tidak kalah seru ya. Sehat-sehat untuk Pak Teguh, Pak Eko dan juga Bu Mirna. Dan Smart Listener, selamat beraktivitas juga untuk Anda. Kami pamit, siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu di jam 11 siang. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Mirna Oktaviani. Kami pamit, Smart Financial Wisdom, Smart Way Way to Happiness. Happiness. Terima kasih Mbak Ola, Mbak Mirna, Pak Teguh. Terima kasih, Bu Mirna. Pak Eko, Selamat Pak pagi, Teguh, sampai terima ketemu ya. kasih.